Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi adanya kenaikan signifikan jumlah pemudik di musim Lebaran 2023, yakni mencapai 123 juta pemudik. Kementerian Perhubungan pun menghimbau masyarakat untuk menyiapkan kebutuhan mudik lebih awal, khususnya tiket perjalanan. Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik saat libur Lebaran 2023. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan arus mudik tahun 2022 lalu. Prediksi jumlah pemudik tersebut diperoleh Kementerian Perhubungan melalui sejumlah survei dan penelitian. Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah timur dan barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya akan dipersiapkan sejak jauh hari. Infrastruktur tersebut meliputi kondisi jalan arteri, jalan tol, lampu penerangan, hingga sisi keamanannya. Sementara itu, terkait perkiraan tinggi jumlah pemudik di musim Lebaran 2023, Kementerian Perhubungan mengimbau agar masyarakat mulai menyiapkan kebutuhan mudik lebih awal, khususnya tiket angkutan mudik Lebaran 2023. Lebih lanjut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan mudik di musim Lebaran tahun 2023 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik saat libur Lebaran 2023 nanti. Angka tersebut naik signifikan dibanding arus mudik di tahun 2022 lalu yang mencapai 85 juta pemudik. Menurut hasil riset Kemenhub, dari 123 juta pemudik, mayoritas akan menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Ratusan juta pemudik itu umumnya akan menuju ke wilayah timur dan barat Pulau Jawa. Untuk itu, Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder untuk mengantisipasi lonjakan pemudik serta imbasnya terhadap kepadatan di berbagai titik. Setidaknya ada 2 titik yang menjadi perhatian pemerintah pusat, yakni jalur ke timur Pulau Jawa di Tol Cipali, kemudian ke arah barat Pulau Jawa, jalur hingga Pelabuhan Merak yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera. Oleh karena itu, segala infrastruktur dan sarana penunjangnya akan dipersiapkan sejak jauh hari. Ya, berbicara mudik pemirsa, tentunya tak lepas dari peran besar moda angkutan atau transportasi. Salah satunya kereta api yang masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik. Manajemen PT Kereta Api Indonesia atau KAI menyampaikan total keseluruhan tiket kereta yang disediakan selama periode masa angkutan Lebaran sebanyak 1,59 juta tiket. Sementara itu berdasarkan data terakhir per 12 Maret 2023, tiket kereta jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2023 yang telah terjual untuk keberangkatan pada periode 12 hingga 26 April 2023 ini telah mencapai 498.000 tiket atau sudah mencapai 31,3% dari total keseluruhan tiket yang tersedia. Jumlah itu bahkan masih akan terus bertambah karena penjualan tiket kereta api jarak jauh periode Lebaran 2023 yang masih terus berlangsung. Adapun sejauh ini pemirsa, terdapat beberapa rute yang menjadi tujuan favorit selama periode mudik Lebaran 2023. Berikut kita simak informasinya dalam infografis berikut ini. Ya, sepertinya para pemudik sudah langsung berburu tiket untuk mudik di Lebaran tahun ini setelah akses dibuka. Karena kita tahu ya, kurang lebih 45 hari sebelum keberangkatan, tiket kereta api sudah bisa dibeli. Dan pemirsa, tak hanya moda kereta api, jalur laut pun tak kalah sibuk melayani para pemudik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data mudik pada tahun 2022 lalu, pada H-6 Lebaran, jumlah pemudik yang menggunakan angkutan laut ini mencapai 60.600 penumpang. Sementara Pelni bahkan menyebut selama mudik 2022 lalu, armada Pelni ini mengangkut lebih dari 325.000 penumpang. Oleh karena itu, mudik melalui jalur laut pun menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
Adapun perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Selat Sunda diprediksi meningkat tajam saat libur Idul Fitri atau Lebaran 2023 nanti. Untuk itu, pada musim mudik Lebaran di tahun ini, pemerintah akan mengoperasikan 3 pelabuhan di kota Cilegon sebagai titik perlintasan masyarakat menyeberangi Selat Sunda, yakni Pelabuhan Merak, Pelindo, serta Pelabuhan Indah Kiat dengan total 14 dermaga yang akan beroperasi. 7 diantaranya berada di Pelabuhan Merak yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry. Dengan perkiraan tingginya lonjakan penumpang melalui jalur laut, masyarakat pun dihimbau untuk membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Tentunya untuk mempermudah pengaturan jalan, rekayasa lalu lintas, hingga penyediaan armada kapal yang akan dioperasikan. Ya, dalam mempersiapkan musim mudik Lebaran 2023 melalui jalur laut, Menteri Perhubungan bersama pemangku kepentingan lainnya telah melakukan koordinasi persiapan mudik Lebaran lebih awal agar pelaksanaan angkutan mudik lebih baik dari tahun lalu. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memastikan volume to capacity ratio atau perbandingan antara jumlah penumpang dan kendaraan serta kapasitas pelabuhan masih dalam batas wajar dan terkendali, yaitu di angka 0,8. Menteri Perhubungan pun memastikan sudah menyiapkan beberapa langkah dan kebijakan yang akan dilakukan agar lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan di pelabuhan tetap bisa terkendali. Dan apa saja kebijakan-kebijakan tersebut, pemirsa? Berikut informasinya dalam infografis. Ya, sementara itu pemirsa, dari jalur udara, 400 pesawat ditargetkan akan melayani angkutan periode Lebaran 2023. Di mana saat ini tercatat baru sekitar 385 pesawat yang melayani penumpang. Lebih lanjut, Ditjen Perhubungan Udara juga akan melakukan pemantauan pada 51 bandara selama masa angkutan udara Lebaran 2023. Sementara itu untuk mengatasi lonjakan penumpang, beberapa langkah akan dilakukan seperti penambahan kapasitas tempat duduk melalui extra flight atau mengganti pesawat dengan ukuran yang lebih besar. Langkah-langkah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi derasnya arus mudik melalui jalur udara, di mana berdasarkan data Kemenhub, jumlah penumpang pesawat selama masa Lebaran tahun 2022 lalu mencapai 3,1 juta penumpang, atau 25% lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah penumpang sebelum masa pandemi pada 2019 sebanyak 4,2 juta orang. Ya pemirsa, momen mudik Lebaran tak hanya seputar sukacita atas hari raya, namun lebih dari itu. Momentum mudik yang begitu masif ternyata mampu menciptakan geliat ekonomi tersendiri melalui besarnya perputaran uang yang terjadi. Contohnya pada tahun 2022 lalu, di mana Bappenas menyebut sekitar 85 juta orang melakukan mudik dan diasumsikan setiap pemudik berbelanja rata-rata 1,5 juta rupiah. Maka perputaran uang yang dihasilkan dapat mencapai 175 triliun rupiah. Besarnya perputaran uang tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, khususnya bagi pelaku UMKM. Perputaran uang selama mudik pun dapat tergambar dari berbagai aktivitas seperti pemudik yang membelanjakan uangnya di restoran atau warung makan, tempat oleh-oleh khas daerah, pengisian bahan bakar minyak atau BBM, membayar tarif tol, dan juga belanja-belanja lainnya. Belum ditambah dengan aktivitas wisata yang biasanya juga dilakukan oleh para pemudik sehingga mampu menyumbang penerimaan bagi berbagai sektor ekonomi di daerah. Dan kita harapkan musim mudik Lebaran 2023 nanti dapat berlangsung dengan lancar dan tentunya persiapkan diri dari sekarang jika ingin berpartisipasi dalam momen mudik Lebaran 2023 yang tentunya akan ramai dipadati oleh pemudik sebagaimana tadi data yang diungkapkan oleh Kementerian Perhubungan.